Lalu apa kebijakan untuk penanggulangannya? Nah, sebetulnya UPA itu sudah memandatkan dua jalur untuk mengatasi dua jenis ketimpangan tadi ya. Jadi untuk mengatasi ketimpangan di sini itu dilakukan land reform, lalu untuk mengatasi ketimpangan antar sektor ini itu ada alokasi tanah untuk usaha bersama rakyat yang harus juga diberikan kepada rakyat. Jadi HGU juga harus diberikan kepada rakyat, HPH juga harus diberikan kepada rakyat, HTI juga harus diberikan rakyat. Jangan semuanya kepada perusahaan besar ya, seperti itu. Ini ada pasal-pasalnya, nanti Anda bisa pelajari sendiri. Nah, kemudian penjelasan mengenai land reform itu ada di sini. Ya, ini kan untuk mengatasi ketimpangan distribusi ya. Jadi menurut pasal ini, tadi saya sudah singgung, batas minimum penguasaan tanah yang diusahakan oleh pemerintah adalah mengupayakan setiap petani itu sekurang-kurangnya memiliki 2 hektar. Dan ini adalah janji pemerintah yang tidak pernah bisa diwujudkan. Ya. Oleh karena itu, dalam program transmigrasi dulu, itu kan selalu jatahnya itu 2 hektar ya, karena pemerintah berusaha memenuhi jatah ini, janji ini. Nah, selain menentukan batas minimum, Undang-Undang Land Reform ini ya, nomor 56 tahun 60 ini, itu juga menetapkan batas maksimum penguasaan tanah. Ya. Jadi, kalau untuk daerah yang tidak padat, maka tanah yang bisa dikuasai bisa mencapai 15 hektar. Nanti Anda silakan lihat di undang-undang ini ya, mengenai kriteria padat, kurang padat, cukup padat, dan sangat padat itu seperti apa. Kemudian kalau yang tidak padat, lahannya berupa lahan kering, itu 20 hektar. Kurang padat, seperti ini. Cukup padat, seperti ini. Sangat padat, seperti ini. Dengan ketentuan, ya, kalau menguasai dua jenis lahan ini, maka kalau itu dikombinasikan, tetap tidak boleh totalnya itu lebih dari 20 hektar. Nah, bagaimana kalau lebih dari 20 hektar? Ya, harus diajukan menjadi HGU milik rakyat. Jadi kalau berupa hak milik, maka dia dibatasi maksimal 20 hektar, kombinasi itu ya, kombinasi ini. Untuk daerah yang tidak padat. Tapi kalau yang sangat padat, ya tentu nggak boleh sampai situ ya. Kalau yang sangat padat, kombinasinya maksimal 6 hektar. Cukup padat, kombinasinya 9 hektar, dan seterusnya. Nah, kalau lebih dari itu, dia kemudian harus masuk di dalam kategori hak yang lain, yaitu bukan hak milik, tetapi hak guna usaha ya. Karena hak guna usaha kan ada jangka waktunya. Nah, dengan batas minimum dan batas maksimum inilah, maka diharapkan ada redistribusi ya. Jadi tanah-tanah petani kaya, tuan tanah ini ya, ini ilustrasinya saja luasnya ya. Ini kemudian diinjeksikan ke sini ya, yang gurem ini, sehingga akhirnya petani gurem dan kecil ini bisa naik kelas sehingga menjadi petani menengah ya, dan ini kemudian kelas ini hilang seperti yang di Jepang itu. Jadi yang ada di sana ya petani menengah sampai petani kaya gitu ya. Tuan tanah kemudian hilang, petani kecil dan gurem hilang, yang ada adalah petani menengah dan kaya. Nah, inilah yang kemudian dulu pada masa pemerintahan Soekarno dicanangkan sebagai landasan untuk pembangunan nasional semesta berencana. Jadi land reform itu adalah landasan pembangunan pada masa dulu. Beda dengan sekarang, land reform itu hanya kebijakan sektoral ya, kebijakan sektoral, bukan landasan pembangunan nasional. Nah, itu tadi untuk mengatasi ketimpangan distribusi. Lalu untuk mengatasi ketimpangan alokasi, UPA pada pasal 12 ayat 1 menyatakan segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional dalam bentuk koperasi atau bentuk gotong royong lainnya. Jadi pada dasarnya usaha bersama dalam lapangan agraria yang skalanya luas, yang bukan usaha rumah tangga petani seperti yang tadi, itu harus dijalankan dalam bentuk gotong royong. Nah, di dalam penjelasan pasal itu, gotong royong itu bisa koperasi atau bentuk gotong royong lainnya. Jadi, menurut pasal 12 ayat 1 ini, alokasi-alokasi lahan dalam skala luas, misalnya HGU, HTI, dan segala macam,
itu mestinya prioritasnya kepada koperasi atau bentuk gotong royong lainnya. Tetapi kenyataannya adalah jarang sekali HGU atau hak-hak yang lain, konsesi yang lain, yang diberikan untuk kategori ini. Ya. Yang banyak dilakukan adalah pasal 12 ayat 2, di mana di situ dinyatakan negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha bersama dalam lapangan agraria. Siapa pihak lain itu? Di dalam penjelasannya disebutkan, yang dimaksud dengan pihak lain ialah pemerintah daerah, pengusaha swasta yang bermodal nasional, atau swasta dengan domestic capital yang progresif. Artinya apa? Swasta nasional yang bisa punya komposisi modal asing juga, tetapi modal domestiknya jauh lebih dominan. Ya. Itu bisa bekerja sama dengan itu. Tetapi yang terjadi di Indonesia adalah yang ini tidak dijalankan, yang ini justru diberikan dalam jumlah yang besar, dan itu juga mengabaikan domestic capital yang progresif. Sekarang yang banyak diberikan justru adalah modal-modal asing, ya, karena undang-undang UPA ini kemudian dikebiri oleh undang-undang berikutnya, undang-undang penanaman modal dan segala macam, sehingga kemudian memberi jalan bagi modal asing untuk memperoleh lahan dalam jumlah yang besar, sementara yang ini tidak dijalankan. Nah, ini slide terakhir, skenario transformasi agraria yang seharusnya dilakukan adalah semacam ini, batas minimum yang fleksibel. Kalau tadi di dalam Undang-Undang Land Reform kan minimal harus 2 hektar, tetapi itu sebetulnya tidak masuk akal, karena komoditinya kan sangat berpengaruh, ya. Kalau itu untuk karet, mungkin 2 hektar itu tidak cukup gitu ya, atau sawit rakyat ya, 2 hektar itu gurem sebetulnya kalau di sektor sawit ya. Tetapi kalau untuk pertanian yang sangat intensif, pertanian pangan ya, apalagi dengan smart farming di urban farming, mungkin batas minimumnya jadi bisa lebih kecil lagi. Jadi ini harus diperbaiki, lalu ada program redistribusi harus dijalankan masif. Kemudian lahan-lahan gurem tadi yang kurang dari 2 hektar atau apalagi yang 0,1 hektar tadi yang banyak terlemparkan di situ karena sangat gurem sehingga tidak bisa lagi diusahakan secara maksimal karena skala ekonominya kan tidak memenuhi. Itu perlu dikonsolidasikan ya supaya bisa diusahakan dalam unit yang lebih besar, menjadi satu korporasinya petani, tetapi korporasi petani yang berbasis pada petani-petani gurem ya, bukan korporasi petani yang berbasis pada elit-elit desa atau petani kaya ya. Salah satu bentuknya bisa melalui wakaf tuh. Ini tapi perlu diskusi lain ini. Di sisi yang lain harus ada revisi regulasi izin lokasi ya. Karena kalau di sini ada batas luas maksimum, tadi kan kita bicara mengenai batas luas maksimum di sektor pertanian rakyat. Kenapa tidak ada batas luas maksimum di sektor usaha berskala besar? Kenapa yang ada batas maksimum hanya ada di sini? Yang di sini tidak ada. Yang ada adalah batas izin lokasi, dan itu pun sangat sumir. Nah, yang menyedihkan lagi di dalam rencana Omnibus Law ini, justru regulasi-regulasi yang semacam ini, izin lokasi dan semacam ini, justru tidak dihapus gitu ya. AMDAL tidak dihapus, izin lokasi tidak ini ya, ada diregulasi ya. Ini kan artinya akan lebih banyak memfasilitasi ini. Sementara yang di sini sudah sangat timpang gitu ya. Jadi ini bahaya sekali. Lalu aturan tanah terlantar juga harus dikuatkan supaya tidak ada spekulasi tanah di sini dan tanah terlantar kemudian bisa dialihkan untuk dimanfaatkan kepada rakyat. Lalu ada realokasi lahan. Jadi kalau politik alokasi semula banyak di sini, sekarang harus lebih banyak di sini untuk koperasi, badan usaha milik petani gitu ya, atau BUMDes ya dan segala macam. Yang kemudian itu ditopang dengan industrialisasi pedesaan. Hanya dengan industrialisasi pedesaan inilah maka integrasi antara on-farm, off-farm, dan non-farm itu bisa diupayakan di desa dengan visi yang lebih melindungi rakyat, bukan dengan visi seperti yang disampaikan oleh Bank Dunia tadi ya. Nah, ini satu diskusi yang lebih besar lagi ya, kalau Anda mau
mengkaji ini tentu ada pembicaraan yang terpisah mengenai industrialisasi pedesaan. Demikian yang bisa saya sampaikan ya, semoga bisa ditangkap.